Shalom saudara-saudaraku, kita akan belajar lagi firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih lagi untuk segala berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Ketika kami akan belajar firman-Mu, Roh Kudus akan tetap menuntun hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Perantara yang Maha Kuasa. Kemudian ayat intinya terdapat dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Mari kita ikuti akan penjelasannya. Nah, di dalam penghakiman, penggunaan setiap talenta akan diteliti dengan cermat. Bagaimanakah kita menggunakan modal yang dipinjamkan surga kepada kita? Apakah Tuhan pada waktu kedatangannya menerima bagiannya dari bunganya? Apakah kita sudah mengembangkan kemampuan-kemampuan yang diberikan kepada kita melalui tangan dan hati dan otak kita untuk memuliakan Allah dan untuk memberkati dunia ini? Bagaimanakah kita menggunakan waktu, pena, suara, uang, ataupun pengaruh kita? Apakah yang sudah kita perbuat bagi Kristus melalui orang-orang miskin, orang-orang yang susah dan juga menderita, yatim piatu ataupun janda-janda? Nah, Allah telah membuat kita menjadi tempat penyimpanan firman-Nya yang suci. Apakah yang telah kita lakukan dengan terang dan kebenaran yang telah diberikan kepada kita, yang membuat manusia berhikmat dan menuntun kepada keselamatan? Oh, tidak ada gunanya hanya mengaku beriman kepada Kristus. Hanya kasih yang ditunjukkan melalui perbuatan yang dianggap sejati. Nah, dalam pemandangan surga, hanya kasih saja yang membuat sesuatu tindakan bernilai. Apa saja yang dilakukan dengan kasih, betapapun kecilnya bagi pemandangan manusia, akan diterima dan diberi upah oleh Allah. Saudaraku, sifat mementingkan diri sendiri manusia yang tersembunyi tetap nyata di dalam kitab-kitab surga. Di sana tercatat tugas-tugas yang tidak dilaksanakan kepada sesamanya, tentang tuntutan-tuntutan juru selamat yang dilupakan. Nah, dalam kitab itu, mereka akan melihat betapa seringnya waktu, pikiran, dan juga kekuatan yang menjadi milik Kristus diberikan hanya kepada setan. Betapa menyedihkan laporan yang dibawa malaikat ke surga. Makhluk-makhluk yang cerdas, yang mengaku pengikut Kristus, begitu larut mengejar harta duniawi atau kesenangan dan juga kepelesiran duniawi. Uang katanya, waktu dan kekuatan dikorbankan demi penonjolan dan pemanjaan diri. Tetapi hanya sedikit waktu yang digunakan untuk berdoa, untuk menyelidiki akan Alkitab, untuk merendahkan diri dan mengakui akan dosa. Nah, setan menciptakan berbagai rencana untuk mengisi pikiran kita agar tidak memikirkan pekerjaan yang harus dikerjakan dengan baik. Penipu utama itu membenci kebenaran agung yang menyingkapkan korban pendamaian. Nah, perantara yang maha kuasa itu, setan tahu bahwa baginya segala sesuatu tergantung pada usahanya untuk memalingkan pikiran manusia dari Yesus dan juga akan kebenarannya. Nah, mereka yang ingin mendapat bagian manfaat dan pengantaraan juru selamat tidak boleh mengizinkan sesuatu pun untuk mengganggu tugas penyucian yang sempurna dalam takut akan Allah. Jam-jam berharga gantinya digunakan untuk kepelisiran, atau pamer, atau mencari keuntungan, harus digunakan untuk mempelajari firman kebenaran dengan sungguh-sungguh dan dengan doa. Ini dalam buku Kemenangan Akhir halaman 412 dan juga 413. Mari kita renungkan saudara-saudara lebih dalam. Adakah saya dengan sengaja memberikan sebagian dari kekuatan saya untuk tujuan setan? Nah, ini menjadi perenungan firman Tuhan kita bersama untuk mari kita menyembah, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami dapat belajar lagi firman-Mu, perantara yang maha kuasa. Terima kasih kami boleh mengenal akan Tuhan, kami boleh belajar akan kebenaran, dan mampukan kami untuk menghidupkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Semua kami yang sudah beribadah pada saat ini, diberkati oleh Tuhan dalam semua aktivitas, tugas-tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Mendoakan saudara-saudara kami yang sakit,
Mereka boleh mendapatkan kesembuhan, yang berduka dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Yang berulang tahun hari ini, mereka boleh berterima kasih dan bersyukur untuk berkat Tuhan yang menjadi bagian mereka. Ini doa dan sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.